Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan unit eksavator ya. Di unit eksavator yang akan kita bahas kali ini yaitu PC 2000-8. Pada PC 2000-8 itu ada di sistem elektrik itu ada salah satu fungsi yaitu ada namanya auto deselerator ya. Jadi auto deselerator ini memiliki fungsi di mana jika kontrol valve-nya netral, jadi kontrol valve-nya netral itu PPC-nya itu tidak digerakkan, travel lever tidak digerakkan, maka kondisinya netral ya, attachment tidak bergerak, kontrol valve netral. Maka ketika RPM engine kita setting tinggi ya, itu otomatis nanti controller akan menurunkan RPM engine. Jadi RPM engine-nya kalau netral itu otomatis akan turun secara otomatis oleh si controller ya. Ini fungsinya diturunkan RPM-nya ini adalah biar fuel konsumsinya lebih rendah. Karena kalau kontrol valve netral, attachment tidak digerakkan, itu berarti kan sebenarnya eksavator ini tidak bekerja ya. Ketika tidak bekerja, buat apa fuel konsumsinya itu dibuat tinggi, atau ketika tidak bekerja, buat apa RPM-nya itu tinggi-tinggi banget. Nah, itu kan tidak berfungsi ya. Jadi ketika tidak digunakan RPM tinggi, buang-buang tenaga. Jadi kalau tidak digunakan ya udah tenaganya diturunkan dengan cara ya RPM-nya diturunkan. Nah, nanti untuk auto decelerator ini ya, auto decelerator ini switch-nya ada di monitor panel switch ya. Jadi di bawahnya monitor panel ini ada switch di mana ini lambangnya itu adalah engine, di dalamnya ada kura-kura. Nah, itu namanya auto decelerator switch ya. Ini tombol ini untuk mengaktifkan auto diesel. Jadi nanti ada dua sebenarnya, auto diesel sama auto low idle atau auto idling. Auto diesel itu di mana lambang kura-kuranya nanti di panel. Jadi kalau kita pencet switch auto diesel ini, nanti di panel ini bakal muncul lambang engine, di dalamnya ada kura-kura ya. Nanti kura-kuranya ada kura-kura 1 sama ada kura-kura 2. Kalau kura-kura 1 itu berarti auto deceleration atau auto diesel. Kalau kura-kura 2 itu auto low idle ya. Jadi perbedaannya ini nanti bedanya adalah di penurunan RPM. Jadi kalau auto deceleration itu penurunan RPM-nya adalah 1400 saja maksimum ya. Maksimum penurunannya di 1400. Tapi kalau kura-kuranya 2 nanti setelah turun ke 1400 tidak dipakai lagi ya, dia akan bisa mampu turun sampai 825 ya, 825. Jadi lebih rendah lagi untuk RPM-nya jika kura-kuranya 2. Bagaimana kita memindah kura-kura 1 ke kura-kura 2 itu sebenarnya ya dari tombol ini ya. Kalau dari tombol ini kita pencet, nanti akan muncul kura-kura 1 di monitor panel di sini. Terus nanti kalau kita pencet sekali lagi, itu bakal muncul kura-kura 2. Nanti kalau kita pencet lagi, kura-kuranya nanti auto dieselnya akan hilang. Nanti kita pencet lagi, balik lagi ke kura-kura 1. Siklusnya seperti itu. Jika controller pompa mendeteksi tidak ada pergerakan selama 4 detik, maka RPM-nya itu bakal diturunkan menjadi 1400 ya, 1400. Nanti setelah penurunan 1400 itu ternyata tidak ada pergerakan lagi selama 30 detik, jadi total 34 detik, maka RPM-nya bakal diturunkan lagi ke 825 ya. Jadi nanti kalau 34 detik itu tidak digerakkan kontrol valve-nya, RPM-nya menjadi totalnya itu turunnya itu di RPM-nya menjadi 825. Syaratnya ini tadi, kalau auto dieselnya itu 1 kura-kura, turunnya hanya di 1400. Kalau auto diesel atau idlingnya ini aktif atau kura-kuranya 2, berarti turunnya bisa sampai 825.
Bagaimana controller engine ini mengetahui bahwa control valve-nya ini sedang kondisi netral. Jadi controller engine ini dapat informasi dari controller pompa, ya. Jadi sebenarnya yang mengetahui control valve-nya itu netral atau PPC-nya ini tidak digerakkan itu sebenarnya dari kontrol pompa, ya. Kalau kita lihat nanti ada sensor yang mendeteksi output PPC. Contohnya ini PPC control lever sebelah kanan itu ada pressure sensor. Terus nanti PPC lever sebelah kiri itu dideteksi juga oleh pressure sensor. Terus untuk travel lever, khusus travel lever nanti dideteksi oleh pressure switch, ya. Ada 4 ini pressure switch. Jadi ada pressure sensor, ada pressure switch. Nah, ini sebenarnya mendeteksi pressure outputnya si PPC. Jadi ini mendeteksi pressure outputnya si PPC. Jadi kalau PPC digerakkan, nanti pressurnya akan dideteksi oleh pressure sensor, berapa pressure outputnya si PPC. Jadi kalau output PPC ini tidak digerakkan, maka oil pressure sensor PPC ini mendeteksi 0, ya, semuanya mendeteksi 0. Terus untuk travel lever ini juga ada pressure switch. Jadi kalau ini 0, pressure switch-nya belum aktif, ya. Jadi kalau pressure sensornya 0, pressure switch-nya belum aktif, maka controller ini dapat informasi dari sensor sama pressure switch bahwa PPC-nya tidak digerakkan, ya. PPC kanan, PPC kiri, travel lever itu tidak digerakkan. Berarti kondisinya sedang netral, ya. Controller pompa memberitahu ke engine controller bahwa PPC-nya tidak digerakkan. Terus auto deceleratornya itu sedang aktif, lah maka engine controllernya ini akan menurunkan RPM sesuai dengan settingan switch-nya. Kalau switch-nya auto idling, ya diturunkan bisa sampai 825 kalau dua kura-kura auto low idle. Tapi kalau nanti settingannya cuma auto diesel aja di switch-nya, ya diturunkan maksimum sampai 1400 saja. Nah, ini untuk posisi-posisinya, ya. Jadi engine controller itu ada di engine sendiri, ya. Nanti controllernya ada 2. Jadi ada di sebelah kiri engine dan sebelah kanan engine, yaitu untuk controllernya di sebelah belakang sini. Karena engine ada 2 controller. Terus controller pompa itu letaknya ada di bawahnya tempat duduk passenger, ya. Di belakangnya operator, tempat duduk operator, ya. Jadi di belakangnya tempat duduk operator itu nanti di baliknya upper ini kalau kita buka di dalamnya ada controller pompa. Controller pompa nanti juga ada 2 pump controller, ya. 2 pump controller. Kalau kita lihat di sini ada pompa controller 1, pompa controller 2, nanti saling berkomunikasi. Demikian untuk pembahasan auto diesel di PC 2000-8.